anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan baik. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Bagus, hadir semua ya untuk hari ini. Pertahankan ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita juga mengawalinya dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, apakah dari kalian ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Saya, Bu. Ya, Indah, silakan. Hari ini kita belajar materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ya, benar sekali Indah. Kita sekarang akan belajar tentang materi mengenal negara-negara ASEAN. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, Wahyuni, silakan. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, Bu. Ya, benar sekali. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Awal berdirinya ASEAN ini karena adanya beberapa kesamaan antara negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Kemudian ASEAN ini didirikan oleh 5 negara pemerkasa, yaitu yang pertama ada Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Adam Malik. Kemudian yang kedua ada Malaysia. Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Sinnathamby Rajatna. Kemudian yang keempat yaitu ada Filipina. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Narcis Koramos. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada Thailand. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Tanat Koman. Sekarang negara yang bergabung dengan ASEAN sudah ada 10 negara. Nah, dari kalian apa ada yang tahu ke 10 negara tersebut? Ya, Mila, silakan. Negara-negara tersebut ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, benar sekali jawaban Mila. Ke-10 negara tersebut yaitu yang pertama ada Indonesia, kemudian Malaysia, ketiga ada Singapura, keempat ada Filipina, dan kelima ada Thailand. Yang mana mereka merupakan negara pendiri ASEAN yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian yang keenam ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian selanjutnya ada Vietnam. Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar ini bergabung secara bersamaan dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada Kamboja. Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Itulah ke-10 negara-negara yang bergabung dengan keanggotaan ASEAN pada saat ini. Nah, lalu dengan bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan ASEAN ini, apa saja manfaat yang sudah didapatkan oleh Indonesia? Apa ada yang tahu manfaat yang sudah didapatkan oleh Indonesia? Belum, Bu. Baik, jika belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan manfaat-manfaat yang sudah didapatkan oleh Indonesia selama bergabung dengan keanggotaan ASEAN. Manfaat yang pertama yaitu Indonesia dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan juga keteraturan di wilayah Asia Tenggara. Manfaat yang kedua, terjalinnya kerjasama di bidang pembangunan dan juga percepatan ekonomi. Manfaat yang ketiga yaitu ASEAN dapat dijadikan wadah untuk Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Nah, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang materi pada pagi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian simak baik-baik ya video yang akan Ibu tayangkan di depan ini. Halo,
Mari kita mengenal tentang ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara yang masing-masing diwakili oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Adapun negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Juga pernah menjabat sebagai Ketua ASEAN di tahun 1976, 2003, dan 2011. Indonesia dan negara lain dapat bergabung dengan ASEAN karena memiliki persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Indonesia memiliki peran pada ASEAN dalam berbagai bidang, dalam ekonomi, bidang kelautan, bidang politik dan kemanusiaan, serta bidang ketenaga kerjaan. Indonesia dan negara-negara ASEAN lebih mudah melakukan ekspor dan impor di wilayah Asia Tenggara karena adanya organisasi ASEAN. Manfaat lain dari pendirian ASEAN adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit mengenai organisasi ASEAN. Selamat belajar, semangat belajar, dan sampai jumpa. Nah, setelah menyimak video yang Ibu tayangkan tadi, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang dibahas pada video yang Ibu putar tadi? Ya, Feby, silakan. Kesimpulan dari video tersebut yaitu video itu membahas sejarah singkat ASEAN, tanggal berdirinya ASEAN, tujuan terbentuknya ASEAN, dan juga manfaat dari Indonesia bergabung dengan ASEAN. Wah, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah diberikan oleh Feby. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Feby. Baik anak-anak, sekian dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan pada pertemuan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Karena tadi diawali dengan doa, ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Doa akan Ibu pimpin menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.